Dikutip dari penakatolik.com pada hari Jumat 22 Oktober 2021, Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen Sulaiman Agusto didampingi Dandim 1207 Pontianak, Kabintal Dam 12 Tanjung Pura dan jajarannya mengunjungi tokoh Katolik Kalimantan Barat, yakni Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus. Kuria Keuskupan Agung Pontianak menyambut kedatangan Pangdam beserta jajarannya di Wisma Residensial Keuskupan Agung Pontianak. Maijen Sulaiman mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang ia terima di Keuskupan Agung Pontianak. Ia berharap kunjungan ini semakin mempererat sinergi antara TNI dan Gereja Katolik. Perjumpaan semacam ini menjadi kesempatan untuk semakin mempererat relasi antara Gereja Katolik dan jajaran TNI, ujar beliau. Masih dikutip dari penakatolik.com, di hari Minggu Misi Sedunia 24 Oktober 2021, Vatikan melaporkan kenaikan jumlah umat Katolik di seluruh dunia. Dalam laporannya, Vatikan menunjukkan bahwa populasi Katolik di Eropa terus menurun. Dalam laporan yang sama, Vatikan menunjukkan bahwa umat Katolik melanjutkan tren kenaikannya di bagian lain dunia, terutama Afrika. Informasi dari Pontifical Mission Societies, populasi dunia telah mencapai 7,5 miliar lebih. Pada saat yang sama, umat Katolik di dunia mengalami pertambahan 15,4 juta sehingga berjumlah 1,3 miliar lebih. Peningkatan tersebut terjadi di semua benua kecuali Eropa, di mana populasi Katolik turun 292 ribu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dikenal sebagai organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization (IGO). Badan yang sudah beranggotakan ratusan negara ini berdiri pada 24 Oktober 1945. Didirikan di San Francisco, Amerika Serikat, PBB jadi organisasi baru pasca Perang Dunia Kedua yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Piagam PBB disusun dalam konferensi pada April sampai Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 yang menandakan PBB mulai beroperasi. Sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara baru, berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Secara umum, tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan serta mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. PBB juga bertekad membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. PBB juga harus menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. PBB juga wajib menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Karena PBB dibentuk pasca perang dan tujuannya adalah agar perang tak kembali terulang, PBB harus setia menjaga komitmen. Kesetiaan ini bisa dengan menghukum negara yang tetap menjadikan kekerasan dan panglima sebagai senjata. United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal sebagai organisasi internasional terbesar di dunia dengan 193 negara anggota. PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat, dengan kantor yang tersebar di Jenewa, Wina, dan kota lainnya di dunia. Sebelumnya, organisasi bernama Liga Bangsa-Bangsa atau LPB atau League of Nations sudah didirikan pada tahun 1919. Namun organisasi ini dibubarkan pada tahun 1946 karena gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Karena itulah pasca perang,
negara-negara blok sekutu sepakat membentuk organisasi global. Tujuannya menangani urusan antar negara. Presiden Amerika pada waktu itu Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyampaikan usulan ini saat menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941. Pada 25 April 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco. Perwakilan negara berdiskusi tentang masalah dunia dan peran PBB, terutama soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Begitu juga masalah pertahanan, dominasi negara-negara adikuasa, kesetaraan, juga status koloni dari negara jajahan. Hal ini dituangkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 dan diumumkan pada 24 Oktober 1945. Pembukaan Piagam PBB menyebut tujuan PBB untuk berbagai macam hal, mulai dari menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, menegaskan keyakinan akan HAM, juga membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan. PBB juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. PBB juga mengemban sejumlah tugas dan fungsi utama PBB, diantaranya mengupayakan perdamaian dan keamanan, melakukan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian, dan memberi sanksi terhadap pelanggaran keamanan. PBB juga berperan mengendalikan dan mengurangi persenjataan, memperbaiki perekonomian, membiayai pembangunan, mengatur perdagangan dan pengembangan. Tak hanya itu, masalah perlindungan pengungsi dan pencari suaka, kepastian penegakan HAM, pengendalian peredaran narkotika juga ikut diurus PBB. PBB lewat badan-badannya juga bertugas menjaga kesehatan dan kesejahteraan dunia, mengendalikan lingkungan, membantu kemerdekaan, serta mengatasi masalah hukum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan memberikan perhatian khusus kepada negara Pasifik Selatan dalam menjalankan presidensinya di G20 tahun 2022. Hal ini disampaikan Retno dalam acara bertajuk Merebut Potensi Besar di Pasifik melalui Pacific Exposition 2021 yang disiarkan di YouTube Tribun News Jumat 22 Oktober 2021. Tahun depan pada saat Indonesia memegang presidensi G20, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus kepada negara Pasifik Selatan, kata Retno dalam paparannya. Menurut Retno, Indonesia berencana mengundang perwakilan dari negara Pasifik Selatan dalam presidensi G20 Indonesia. Retno kembali mengingatkan, presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, sehingga isu terkait kepentingan negara berkembang juga akan disorot di kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan Pacific Exposition 2021 yang akan digelar secara virtual menjadi salah satu upaya kemitraan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan produk lokal Indonesia di pasar Pasifik dan mendukung sektor swasta serta UMKM Indonesia. Memperkenalkan provinsi-provinsi di timur Indonesia yang secara kultural mereka tentunya dekat dengan Pasifik dan menunjukkan wajah Pasifik Indonesia, imbuhnya. Adapun Pacific Exposition kedua tahun 2021 ini merupakan ajang pameran perdagangan, investasi dan pariwisata di kawasan Pasifik
dan akan digelar pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 2021.